Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran kimia. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang penentuan perubahan entalpi reaksi atau perhitungan delta H reaksi. Nah, teman-teman sekalian, untuk menghitung perubahan entalpi itu ternyata kita punya 4 cara. Nah, 4 cara ini digunakan tergantung nanti apa yang diketahui dalam soal ya, teman-teman. Jadi, cara yang pertama itu ada yang disebut dengan kalorimetri. Nah, pada kalorimetri ini ada yang khas nih pada soal-soal yang terkait dengan kalorimetri. Biasanya disebut-sebut alat untuk mengukur kalor atau disebut dengan kalorimeter. Nah, kalau ada kata kalorimeter, artinya kalian langsung ngeh dalam soalnya ya. Kalau itu berarti menghitung perubahan entalpinya dengan cara kalorimetri. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hukum Hess. Nah, kalau di hukum Hess ini dia itu menunjukkan bahwa entalpi itu tidak dipengaruhi oleh bagaimana reaksi tersebut berlangsung, tapi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir. Jadi, ciri khas untuk hukum Hess itu ada serentetan reaksi. Serentetan reaksi alias nanti kalian akan diberikan beberapa reaksi. Misalkan dari reaksi pertama, kedua, ketiga, nanti kalian ditanyakan delta H untuk reaksi keempat. Misalnya seperti itu. Untuk hukum Hess. Kemudian untuk cara yang ketiga itu adalah dengan data entalpi pembentukan standar. Kalau seperti yang sudah kalian tahu, entalpi pembentukan standar itu kan simbolnya delta H0 F ya, dari formation F itu. Jadi nanti kalau di soal ada tulisan delta H0 F H2O atau CO2 misalnya, berarti artinya itu kalau kita mau menghitung perubahan entalpinya kita gunakan nanti cara data entalpi pembentukan standar. Nah, kemudian cara yang terakhir itu ada yang disebut dengan data energi ikatan. Ini biasanya kata kuncinya ada kata-kata tadi data atau energi ikatannya gitu kan ya. Energi ikatan H2O, energi ikatan H dan O, misalnya energi ikatan C dan O, dan seterusnya. Nah, kalau ada salah satu dari soal tersebut yang diketahui dalam soal, artinya itu menggunakan cara data energi ikatan. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai yang pertama, yakni kalorimetri. Yuk, mari kita bahas. Nah, oke teman-teman, jadi kita bahas dulu ya yang pertama, cara untuk menentukan perubahan entalpi itu adalah dengan kalorimetri yang pertama. Kalorimetri itu apa Bu? Kalorimetri itu adalah suatu cara untuk menentukan perubahan entalpi dengan alat yang disebut dengan kalorimeter. Jadi, jangan terbalik. Kalorimetri adalah caranya, kalorimeter itu adalah alat. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, kalor ini kita simbolkan ya mulai sekarang sebagai Ki. Jadi kalau kalian mendengar Ki, melihat Ki, artinya itu menunjukkan kalor. Dan jangan lupa kalau entalpi juga merupakan kalor pada tekanan tetap ya. Nah, teman-teman, kalorimeter itu yang seperti apa sih Bu? Gambaran sederhananya, kalorimeter itu seperti yang ada di sebelah kanan kalian nih. Jadi dalam suatu sistem kalorimeter itu ada wadahnya. Wadah ini harus kedap terhadap suhu, artinya dia tidak boleh memindahkan suhu dari sistem ke lingkungan. Nah, yang kedua itu ada pengaduk. Untuk mengaduk larutan di sini nanti kan misalnya dicampurkan ke dalam sini, misalnya ada HCl dicampurkan dengan NaOH misalkan dalam suatu reaksinya itu kan perlu diaduk, makanya kita pakai batang pengaduk ini. Kemudian ada juga ini termometer untuk mengukur perubahan suhunya. Nah teman-teman, ini adalah gambaran kalorimeter yang sederhana. Sedangkan jenis kalorimeter itu ada dua, ada yang sederhana dan juga ada kalorimeter bom. Nanti Ibu tunjukkan gambarnya ya di atas sini nih, daerah sini. Nah, ya. Nanti Ibu tunjukkan gambar kalorimeter bom. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Ibu tadi singgung, bahwa jangan lupa kalorimeter itu sistemnya harus terisolasi. Kenapa? Karena kita kan ingin mengetahui kalor ya, mengetahui panas yang terjadi akibat misalnya percampuran NaOH dan HCl.
Artinya apa? Artinya tidak boleh ada kalor yang keluar dari dalam sistemnya, supaya semua kalor itu bisa diukur oleh si termometer ini, seperti itu. Atau perubahan suhunya bisa diukur oleh si termometer ini. Nah, makanya sistem kalorimeter itu harus wajib terisolasi. Tapi meskipun demikian teman-teman, dalam kalorimeter ini kan ada pengaduk, kemudian ada termometer yang tentunya mereka juga menyerap panas. Nah, artinya Ki total atau panas total yang berada dalam kalorimeter ini yang nanti akan kita ukur itu adalah gabungan dari panas yang ada dalam larutan nih, yang air-air yang merah-merah ini, dan juga Ki dari kalorimeternya. Ki kalorimeter itu yang mana? Yang pengaduknya kalau dia menyerap kalor, yang termometernya kalau dia menyerap kalor, dan seterusnya. Nah, tentunya teman-teman, Ki yang akan kita cari ini itu kan gabungan dari dua Ki yang lain, Ki reaksi dan juga Ki kalorimeter. Nah, Ki reaksi itu dicarinya dengan rumus ini teman-teman, MC delta T, atau bisa kalian ingat dengan istilah macet. Nah, ini T-nya T besar ya, macet. T-nya itu massa, C-nya itu kalor. Nah, T-nya itu di sini salah tulis nih. T-nya itu T besar, yaitu perubahan suhu, ya. Nah, jadi itu untuk mengetahui bagaimana Ki reaksinya. Sedangkan untuk Ki kalorimeternya seperti apa Bu? Ki kalorimeternya kita gunakan persamaan yang ini. Ki kalorimeter itu cara mencarinya dengan rumus C dikali delta T atau CAT gitu ya. Nah, cara mengingatnya kalian bisa pakai istilah cat. Cat tembok, cat rumah, cat doi. Nah, oke. Terus C itu apa sih Bu? C kapital, C besar. C besar itu artinya kapasitas kalorimetri. Dalam beberapa soal, dalam beberapa buku juga ada yang menggunakan istilah CK gitu ya, atau C saja, bebas, terserah, masih sama. K itu sebenarnya dari kalorimetrinya, kalorimeternya gitu ya. Oke. Nah, kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Jadi ada 3 buah persamaan yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Jadi harus ingat 3 persamaan ini. Nah, tapi teman-teman, biasanya kalau misalkan Ki kalorimeternya itu diabaikan, dalam soal nanti disebutkan Ki kalorimeter diabaikan, maka kalian tidak usah menghitung ini. Kalian langsung saja, kan ini yang enggak ada ya, diabaikan, berarti Ki kalorimeternya 0. Artinya Ki yang kita cari itu adalah hanya Ki reaksi saja. Dianggap kalorimeternya itu tidak menyerap apapun. Seperti itu kalau dalam soal ya. Nah, satu lagi, kalau misalkan dalam soal ditanya kalori per mol atau delta H tadi ya. Kalau misalnya Bu, soalnya nggak bertanya tentang Ki, tapi soalnya bertanya tentang delta H, maka kalian bisa mencari delta itu dengan rumus delta H sama dengan min Ki per mol. Ki-nya itu kalornya, kalian cari dengan rumus yang atas, yang ini. Nah, molnya itu nanti ada dalam soal atau kalian hitung terlebih dahulu. Inilah untuk mengetahui perubahan entalpi reaksinya. Si bintangnya ini, si artisnya ini biasanya ditanyakan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 total 4 persamaan yang harus kalian ingat. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi tentang kalorimetri. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang penentuan entalpi reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Bu, hukum Hess itu apa sih? Nah betul, hukum Hess itu berasal dari nama seorang, namanya Henry Hess. Dia menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H itu tidak dipengaruhi oleh tahapan reaksi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam persamaan atau dalam reaksi kimia itu bisa terjadi beberapa tahap. Contohnya gimana Bu maksudnya? Misalnya gini, Ibu punya C dan O2. Kalau mereka gabung itu kan jadinya CO2 ya, langsung
CO2. Nah, tapi hidup itu tidak semudah itu, teman-teman. Ada juga ternyata reaksi kimia yang tidak langsung menghasilkan CO2. Tapi si C dan si oksigen ini itu melalui dulu ke bawah dulu nih. Ke bawah sini dulu nih. Nah, jadi C tambah O2-nya itu bereaksi dulu C sama 1O. Jadi CO. Nanti direaksikan lagi dengan setengah O2. Nah, baru nanti dia menghasilkan si CO2. Beda ya. Kalau yang hitam ini Ibu tulis dia cuma 1 kali jalan. Kalau yang ini 2 kali jalan. Tapi pada akhirnya kan sama-sama saja membentuk CO2 kan. Nah, ternyata delta H itu mau dia langsung ke sini, mau dia lewat sini dulu, lewat bawah dulu gitu ya. Delta H itu akan sama jumlahnya atau sama besarnya. Makanya kalau misalkan yang lewat bawah ini dulu kita sebut tahap 1 dan kemudian yang ke atas ini disebut Ibu sebut tahap 2 atau Ibu tulis delta H-nya sebagai delta H2, sedangkan yang hitam ini Ibu tulis sebagai tahap 3, Ibu tulis delta H-nya sebagai delta H3, artinya apa? Dia mau langsung ke sini, mau dia belok dulu ke bawah, itu nanti pasti hasilnya delta H-nya akan sama. Makanya kita bisa tuliskan bahwa delta H3 yang langsung nih, itu nilainya akan sama dengan penjumlahan dari tahap pertama dan tahap kedua. Atau delta H1 ditambah delta H2. Seperti itu teman-teman. Nih seperti ini ya rumusnya. Jadi delta H3 atau yang tahap 3 ini yang langsung tadi itu akan sama entalpinya dengan penjumlahan yang tahap 1, tahap 2 gitu. Dia lewat bawah dulu. Pada akhirnya kan sama-sama saja membentuk CO2 seperti itu kan ya. Tapi ada yang tahapnya 2 kali, ada yang langsung, dan itu delta-nya itu pasti sama. Nah, ini yang disebut dengan hukum Hess. Jadi dalam hukum Hess itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Biasanya nanti kalian diberi beberapa persamaan, nanti kalian harus menentukan delta H untuk suatu persamaan yang lain, seperti itu. Nah, untuk membuat persamaan yang lainnya itu kalian harus ingat bahwa kalau reaksinya itu dijumlahkan, maka delta H juga harus dijumlahkan. Kalau reaksinya dikali X, maka delta H juga harus dikali X. X itu apa, Bu? X itu misalkan suatu bilangan. Misalnya supaya koefisiennya sama 2, kita kali 2 misalkan si reaksinya, si koefisiennya, maka delta-nya juga harus dikali 2. Kalau dibagi, Bu, sama. Pokoknya semua yang terjadi untuk reaksi itu sama dengan yang terjadi pada delta H-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi secara matematis atau secara matematika, secara rumus, hukum Hess itu ditentukannya atau dituliskannya dengan delta H itu sama dengan penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2 dan seterusnya. Nah, inilah dia hukum Hess ya. Jadi hukum Hess itu penjumlahan dari berbagai macam reaksi yang terjadi nanti. Reaksinya nanti diberikan dalam soal. Kita ke contoh soal lagi langsung ya supaya nggak bingung. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bahas contoh soal untuk hukum Hess ya. Misalnya contoh soalnya itu seperti ini. Diketahui ada beberapa reaksi. Yang pertama ada reaksi NO menjadi N2 dan O2. Yang kedua ada reaksi NO tambah O2 jadi NO2. Nah, tentukannya atau yang ditanyakannya adalah reaksi ini nih. Setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2. Oke, apa yang harus teman-teman lakukan pertama kali? Yang pertama kali kalian tandai dulu reaksi yang pertama. Dan juga reaksi yang kedua kalian kasih tanda. Nah, gitu kan ya, ada reaksi pertama, ada reaksi kedua. Oke, setelah itu kalian perhatikan ini. Jadi kalian harus punya patokan. Patokannya itu adalah dia yang ditanyakan ini. Nah, kan ditanyakan nih dia nih. Nah, makanya dia jadi patokan. Oke, patokan maksudnya gimana, Bu? Cari unsur-unsur atau zat-zat yang ada di persamaan yang ditanyakan ini. Nah, tapi carinya tuh yang termudah itu dengan mencari unsur yang khas. Yang khas itu apa? Cuman ada di salah satu reaksi. Misalnya contoh ya, contoh N2 di sini kan ada nih. Di sini ada gak?
Oh, nggak ada nih. Berarti kita bisa pakai dia sebagai patokan. Kalau di sini N2-nya gimana nih N2-nya? N2-nya koefisiennya 1 di sini kan? Kalau di sini koefisiennya setengah. Oh, artinya apa? Artinya persamaan reaksi 1 itu harus kita bagi 2. Oke. Ini udah bagi 2 nih, bakalan sama ya. Ini kan kalau udah bagi 2 bakalan sama nih. Tapi kita lihat lagi N2 di sini itu ada di sebelum panah. Sebelum panah. Kalau di sini ada di setelah panah. Berarti ingat reaksi 1 juga harus dibalik. Berarti ada 2 perlakuan. Dibagi 2 dan dibalik. Oke, tinggal kita masukkan deh bagi 2 dan dibaliknya. Balik dulu ya, balik dulu. Berarti kan jadi N2 gas tambah O2 gas menjadi 2NO. Udah dibalik jangan lupa dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti 1 jadi setengah. Ini O2 juga 1 jadi setengah, 2-nya jadi 1. Bu, delta H-nya gimana? Jangan lupa delta H-nya juga harus dibalik dan dibagi 2. Delta H-nya dibalik asalnya minus jadi plus, dibagi 2 100 berapa tadi? 180 bagi 2 90,37 kilojoule per mol. Oke, beres reaksi pertama. Sekarang kita lihat reaksi yang kedua. Bu, O2 dong. Itu kan N2 udah disamain kan Bu tadi. Nah, yang ini kan udah disamain, sekarang O2 dong Bu. Nah, tapi kalian lihat O2 itu ada di persamaan reaksi pertama dan ada di persamaan reaksi kedua. Nah, kalau ada yang seperti itu kalian skip dulu, lewat dulu. Lanjut ke NO2-nya aja. NO2 itu di reaksi pertama gak ada, tapi di reaksi kedua itu ada nih ini. Nah, kan ya. Nah, kita lihat di reaksi kedua pada ruas yang sama atau ruas yang berbeda. Oh, sama setelah panah kan ya, berarti gak usah dibalik-balik. Nah, tapi bedanya apa? Kalau yang ini mah 2, koefisiennya kalau yang ini 1. Supaya jadi 1 gimana nih 2-nya? Berarti kan harus sama-sama dibagi 2. Makanya nanti persamaan reaksi yang kedua itu sama, tetap 2NO enggak dibalik ya, tambah O2. Jadi 2NO2. Tapi jangan lupa bagi 2. Berarti 2-nya ganti jadi 1. 1 jadi setengah. 2NO-nya juga jadi 1. Nah, gitu ya. Delta H-nya gimana Bu? Delta H-nya samain kayak ini. Berarti ini cuma dibagi 2, maka kita langsung aja. Cuman kita bagi 2 dia gitu ya. Berarti bagi 2 tuh hasilnya minus 56,52 kilojoule per mol. Oke. Nah, jangan lupa di sini kan dinyatakan bahwa delta H itu adalah penjumlahan dari reaksi 1 dan reaksi 2 dan seterusnya. Kalau ada 2 reaksi berarti kan cuman penjumlahan reaksi 1 dan reaksi 2. Udah tinggal kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan semuanya. Oke, kita lihat di sini setengah N2. Nah, di tempat lain adakah N2? Oh, enggak ada. Berarti kita langsung bisa tulis ya di bawahnya sini setengah N2 gas gitu kan ya. Nah, terus setengah O2. Nah, setengah O2 ini kan ditambah sama setengah O2 yang di bawahnya ya. Setengah tambah setengah jadi 1. Berarti tambah O2. Nah, NO-nya gimana Bu? Lihat nih NO-nya. NO-nya di sebelum panah ada 1, di setelah panah ada 1. Berarti mereka saling menghilangkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi coret kalau misalkan di sini di setelah panah, di sini sebelum panah, berarti di tempat yang berlawanan bisa saling coret. Ya, saling meniadakan artinya. Jadi jangan dijumlahkan. Nah, terus lanjut. Udah ya habis ya yang sebelum panah. Sekarang kita lanjut ke yang setelah panah. Yang setelah panah sisanya cuma NO2 aja. Cek lagi apakah sama ini dengan yang diminta. Oh, sudah sama. Berarti kita bisa mencari delta H-nya dengan menjumlahkan mereka berdua. Nah, hasilnya adalah plus 33,85 kilojoule per mol. Udah deh, inilah yang kita cari. Delta H untuk reaksi ini adalah plus 33,85 kilojoule. Ini nih jawabannya. Nah, seperti itu. Mudah kan?
Nah, teman-teman, jadi hari ini kita sudah selesai ya membahas tentang kalorimetri dan juga hukum Hess. Jadi kita centang ya 2 tentang kalorimetri dan juga hukum Hess. Nah, tapi masih ada nih perhitungan persamaan termokimia atau perhitungan delta H reaksi itu dengan data entalpi dan juga data energi ikatan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar kimia karena kimia itu sebenarnya asyik loh kalau kita paham apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Stay tune terus, selalu semangat dan sampai bertemu lagi di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.